Hello everyone and welcome back to my channel. Masih di seri belajar TOEFL ITV, di mana kita bakalan sama-sama belajar mengenai listening, structure, dan juga reading. Di video kali ini kita akan kembali membahas bagian written expression, yaitu soal-soal di mana kita harus mencari kesalahan dari sebuah kalimat. Dan tema kita kali ini adalah Errors with Word Choice Part 3. Seperti biasa, untuk referensi yang digunakan selama seri belajar TOEFL ITP ini adalah The Complete Guide to the TOEFL Test by Bruce Rogers. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru yang ada di channel ini. Oke, kita akan masuk ke poin yang pertama. Other word forms problems. Di sini kita akan bahas beberapa permasalahan, beberapa case dalam bentuk kata. Other pairs of words are sometimes confused in written expression, including those listed below. Jadi akan kita pelajari beberapa kata yang memiliki makna yang berbeda, tapi seringkali tertukar. Nah, di bagian ini, kalau teman-teman lihat tanda asterisk seperti bintang ini menunjukkan kalau contoh kalimatnya adalah contoh yang salah. Baik, kita masuk ke kata no atau not. No, used as an adjective before nouns, means not any. Jadi no ini digunakan sebagai adjective sebelum kata benda. Kalau teman-teman masih ingat polanya adjective plus noun. Jadi adjective plus noun. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pola ini akan sering digunakan dalam pembahasan-pembahasan ke depannya. Use as an adjective before nouns means not any. Jadi maknanya no di sini adalah enggak ada. Bisa juga no ini digunakan untuk seperti ini, ungkapan no longer. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau misalkan nanti di kalimatnya itu ada kata not longer, nah ini keliru. Jadi harus menggunakan no longer. Sementara untuk not, dia ini used to make all other words negative. Jadi untuk membuat seluruh kata yang lainnya itu menjadi negatif. Dalam artian dia bisa mengubah kalimat menjadi negatif. Contoh, ini contoh yang kelirunya. Misalkan not gasoline was left in the tank. Kenapa ini keliru? Karena dia harusnya menggunakan no. Sebelum noun kita gunakan no sebagai adjective. No gasoline, tidak ada gasoline. Seperti itu. Yang kedua, this is not the station I usually listen to. Kenapa ini keliru? Karena kita harus menggunakan not. This is not the station I usually listen to. Jadi dia mengubah semuanya menjadi negatif. Dalam artian, ini bukan station yang biasanya aku dengar. Jadi mengubah keseluruhannya. Yang ketiga contohnya, not longer. Nah ini yang tadi. Jadi nggak boleh kalau misalkan nanti kita menemukan ada kalimat I not longer listen to that station. Harus diganti menjadi I no longer. Dan itu sudah baku. Oke, itu untuk no dengan not. Sekali lagi, kalau no ini dia sebagai adjective dan digunakan sebelum noun, sebelum kata benda. Kalau not, dia digunakan untuk membuat seluruh kata yang lainnya itu menjadi negatif. Baik, kita masuk ke kata yang selanjutnya. Most atau almost. Untuk most digunakan untuk superlative adjective phrases yang namanya superlative. Ya kalau kita artikan seperti paling, contoh misalkan the most interesting, berarti ini yang paling menarik. Atau misalkan the most beautiful. Oops, sorry. Beautiful, yang paling indah. Jadi kita bisa gunakan most ini untuk menunjukkan superlatif. Atau bisa juga digunakan untuk yang artinya the majority. Kalau diterjemahkan ke bahasa kita ini seperti sebagian besar. Contoh misalkan most of the students, nah seperti ini. Jadi most ini bisa digunakan sebagai superlatif. Nah, kalau untuk superlatif biasanya diikuti kata the sebelumnya. The most interesting, the most beautiful. Dan kalau bisa juga ini untuk menunjukkan the majority, yang artinya itu sebagian besar. Most of the students, sebagian besar siswa.
Kemudian yang almost used as an adverb, dia sebagai adverb yang artinya nearly, hampir. Maknanya itu nearly atau dalam bahasa kita hampir. Kita lihat contoh yang keliru dalam kalimatnya seperti apa. This is the almost interesting chapter in the book. Di sini digunakan almost, padahal seharusnya menggunakan most karena yang kita inginkan konteksnya adalah superlatif. This is the most interesting chapter. Ini adalah bab yang paling menarik. Jadi bukan bab yang hampir menarik. Nah, kita cek kebutuhannya di sini kita butuh most atau almost. Kemudian yang kedua, I've read almost of the chapters in the book. Nah, kalau ini yang kita butuhkan yang maknanya the majority. Jadi aku sudah baca, I've read most of the chapters, sebagian besar. Sebagian besar. Yang ketiga, I've solved most all of the problems in the book. Jadi I've solved, nah ini harusnya almost. I've solved almost, hampir seluruh permasalahan. So di sini teman-teman harus cek dulu makna yang kita butuhkan dalam kalimatnya seperti apa. Yang menunjukkan superlatif atau majority, berarti kita gunakan most. Kalau yang menunjukkan maknanya nearly, hampir, kita gunakan almost. Baik, yang selanjutnya twice or double. Untuk twice, use as an adjective to mean two times. Ini dia sebagai adjektif maknanya dua kali, two times. Kalau double, use as a verb, dia sebagai verb yang artinya make twice as large, menggandakan. Untuk contohnya seperti ini. Misalkan Henry has double, karena di sini yang kita butuhkan adalah twice, makanya ini harus diganti. Henry has twice, memiliki dua kali, as much money as, jadi memiliki dua kali lipat uang. Henry has twice as much money as. Kalau contoh yang double, karena dia sebagai verb, pasti dia muncul setelah setelah subjek. Subjeknya Henry, kita ganti di sini karena twice ini kan sebagai adjective. Nah, Henry double his money. Kita ganti dengan double. Sekali lagi untuk yang twice, dia ini sebagai adjective, maknanya two times, dua kali. Kalau double, dia sebagai verb, yang maknanya bisa menggandakan. Oke. Baik, itu untuk twice dengan double. Selanjutnya, earliest dengan soonest. Kalau yang earliest, ini use as a superlative adjective. Ini kembali lagi adjective, maknanya most distant in time. Sekali lagi, yang namanya adjective, teman-teman harus sering-sering ingat pola adjective plus noun, adjective plus noun. Karena itu pasti akan sering kita lihat dalam soal-soal. Kalau yang kedua, dia soonest. Superlative adverb. Nah, dia sebagai adverb. Bedanya kalau tadi sambil kita review, kalau adjective pasti dia akan menggambarkan describe a noun. Kalau misalkan adverb, adverb ini dia pasti akan menggambarkan bisa juga dia akan biar lebih ini describes describes verb or adjective. Nah, bisa juga adverb ini dia menggambarkan, menjelaskan kata kerja. Atau bisa juga menjelaskan adjective. Kalau teman-teman lihat di video sebelumnya yang mengenai word forms, bisa kita lihat kalau adverb ini bisa menggambarkan verb atau adjective. Makanya ada pola, misalkan jadinya itu adverb ketemu dengan adjective. Bisa seperti ini. Ini sambil kita recap yang sebelum-sebelumnya. Baik. Sekali lagi untuk yang earliest dia sebagai adjective, kalau soonest dia sebagai adverb. Contoh, these are the soonest examples of the artist's works. Nah, kalau kita lihat di sini kalimatnya examples, dia kata benda. Kalau kata benda pasti digambarkan dengan adjective. Di kalimat ini the soonest examples. Soonest di sini sebagai adverb. Kita tidak bisa menggunakan adverb plus noun. Jadi harus polanya adjective plus noun. Makanya kita ganti soonest-nya ini dengan earliest. So these are the earliest examples. Earliest sebagai adjective. Baik. Selanjutnya antara percent dengan percentage. Kalau percent dia digunakan setelah number. Kalau percentage tidak digunakan setelah number.
Contohnya misalkan kalau yang teman-teman nanti lihat ada kalimat seperti ini 50 percentage. Sementara di awalnya ada 50, ada number. Jadi ini nggak boleh, harus diganti dengan percent. So kalimat yang betulnya 50% of the people. Untuk yang kedua, the percent of the people. Nah, kita nggak lihat di sini ada number. Jadi kita ganti dengan percentage. The percentage of people. Kalau kita artikan kan kalau percentage itu persentase, kalau persen, persen. Jadi biasanya kalau persen kita sering ungkapkan dengan angka, misalkan 50%, 100%, dan seterusnya. Tapi kalau persentase kita jarang menyebutkannya dengan angka. Jadi untuk yang kedua, sekali lagi, the percentage of people, karena nggak ada angka di sini. Selanjutnya, antara ago atau before. Ago. Used to talk about a time earlier than the present. Kalau diartikan seringnya kita lalu. Misalkan kalau ada kata 2 days ago, 2 hari yang lalu. Ada juga before. Used to talk about a time earlier than some other point in time. Jadi untuk mengungkapkan sebuah momen di mana dia ini lebih awal daripada momen yang lainnya. Kita lihat contohnya. Uh, Harold won a gold medal in the Olympics last year, and 4 years ago. Nah, di sini harusnya jangan menggunakan ago, tapi kita ganti dengan 4 years before that. Before that ini sebelum momen yang ini. Nah, 4 years before that he won a silver medal. Jadi digunakan untuk membicarakan, mengungkapkan sebuah waktu, momen yang lebih duluan terjadi sebelum momen yang lainnya. Itu antara ago dengan before. Selanjutnya kita akan bahas after dengan afterwards. Kalau yang after use as a preposition, yang namanya preposition pasti sebelum kata benda. Ada juga dia sebagai adverb clause marker. Jadi untuk after ini dia bisa diikuti noun atau diikuti subject dengan verb. Teman-teman bisa cek di video adverb clause marker, di mana pasti diikuti oleh clausa, yaitu subject dengan verb. Kalau afterwards use as an adverb. Nah, dia sebagai adverb yang artinya after that. Contohnya, we go to dinner afterwards the play. Nah, ini harusnya menggunakan after. Jadi after the play, setelah the play. Bisa the play di sini artinya bisa drama, pertunjukan. We'll go to dinner afterwards. Ini juga sama harus after the play is over. Nah, dia sebagai adverb clause marker. Nah, yang selanjutnya, first the performer play the guitar and afterwards, nah ini harusnya afterwards, she play the flute. Makanya artinya itu afterwards ini setelah itu seringkali digunakan untuk menunjukkan sequence, urutan kejadian. Misalkan kan di sini ada first the performer play the guitar pertama, and afterwards setelah itu dan selanjutnya. Baik, itu untuk after dan juga afterwards. Kemudian ada lagi tell dengan say. Kalau tell ini digunakan harus menggunakan objek. So also used in certain set expression. Biasanya ada beberapa ungkapan yang sudah baku sering digunakan dengan kata tell. Contohnya tell story, tell the truth, ada juga tell secret. Kalau say digunakan tanpa objek. Jadi sekali lagi untuk tell ini menggunakan objek. Kalau say ini tanpa objek. Contoh, Mr. Hunter said us. Nah, di sini ada objek us. So, said-nya ganti dengan told us. Karena yang menggunakan objek itu pasti tell. Joe said a wonderful story. Nah, ini wonderful story. Ini ada objeknya. Nah, ini ada yang ekspresi yang umum, tell story. Jadi harusnya Joe told the story. Yang ketiga, Mr. Hunter told. Nah, ini tidak ada objeknya. Jadi kita harus ganti dengan said. Mr. Hunter said that he'd had a good trip. Oke, jadi jangan sampai ketukar. Kalau tell ini pasti diikuti objek. Kalau say dia tanpa diikuti objek. Baik, itu untuk tell dan say. Ada lagi ever dengan never. Kalau ever maknanya dia pernah. Bisa juga kita menggunakan kata not. Jadi jadinya maknanya nggak pernah.
Nah, untuk ever sendiri ada beberapa ungkapan yang sering digabungkan. Contoh misalkan ever since, ini sudah satu kesatuan, atau hardly ever. Nah, untuk hal-hal seperti ini, teman-teman jangan diganti. Misalkan jadi hardly never. Ini kadang sering muncul di dalam soal-soal TOEFL. Jadi harus diganti dengan hardly ever. Nggak boleh kita bilang harus diganti dengan hardly ever. Kita nggak boleh bilang hardly never. Nah, kalau yang never ini lawan katanya at no time artinya nggak pernah. Nah, untuk never ini tidak digunakan dengan kata negatif karena makna juga sudah negatif. Contoh, nah dalam soalnya seperti yang tadi saya sampaikan, he hardly never goes to that club. Yang namanya hardly dia seringnya diikuti dengan ever, hardly ever. Itu udah satu kesatuan yang baku. Baik. Selanjutnya ada alive dengan live. Kalau alive use after a verb digunakan setelah verb, seringnya itu setelah to be. Jadi to be bisa am, is, are, was, were. Makanya kita sering dengar ungkapan I'm alive, she's alive dan seterusnya. Jadi menggunakan to be. Kalau alive di sini before a noun, sebelum kata kerja. Oke, kembali lagi adjective plus noun, adjective plus noun. Contohnya, Sue likes to have alive plants. Nah, di sini ada kata benda. Nah, kalau yang mau mengikuti kata benda, kita harus gunakan yang live. Jadi ganti, nah ini coret aja, jadi live plants. Sue likes to have live plants in her apartment. Kalau yang contoh kedua, although she forgot to water it for a week, the plants was still, nah, karena dia ada to be, sementara untuk yang biasanya digunakan setelah to be, setelah verb itu alive. Kita ganti jadi alive. The plants was still alive. Jadi hati-hati. Untuk yang alive digunakan setelah verb, biasanya verbnya itu to be. Kalau live digunakan sebelum kata benda. Karena dia sifatnya sebagai adjective. Baik. Kemudian ada lagi around dengan round. Untuk yang around, use as a preposition. Dia sebagai preposition to mean in a circular part. Jadi kayak go around, misalkan pergi mengelilingi dan sebagainya. Ada juga round. Nah, kalau round ini dia sebagai adjective to mean circular in shape. Jadi kayak bentuk lingkaran. Example, contohnya, the new office building will be round glass tower. Jadi ini harusnya kita gunakan round. Kembali nih, tetap saya ulangi terus menerus karena ini memang sangat penting. Adjective plus noun ini akan sering digunakan. Nah, kita harus gunakan adjective karena glass tower dia sebagai kata benda. Nah, round glass tower. Jadi bangunan yang bentuknya mirip seperti lingkaran gitu. Baik, itu untuk yang around dengan round. Jadi kalau around itu dia sebagai preposition, kalau round ini sebagai adjective yang menggambarkan sebuah kata benda. Baik, itu around dengan round. Selanjutnya ada age dengan old. Kalau age, nah ini use as a noun, digunakan sebagai kata benda. Ada beberapa pola. Di antaranya yang pertama, teman-teman bisa menggunakan at the age of. Kemudian bisa juga menggunakan of age. Jadi kalau misalkan di sini at the age of 21 itu boleh. Atau menggunakan dibalik 21 years of age itu juga boleh. Kalau yang old use as an adjective often in this present. Biasanya polanya kayak gini. Ini pasti udah familiar banget. 21 years old. 21 years old. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita bisa lihat patternnya ini, kalau age ini pasti ada of-nya. Oke, kalau age pasti ada of-nya. Contohnya, Harriet will be 30 years age. Nah, ini 30 years age. Sementara age ini harus ada of-nya. Nah, kita harus ganti dengan old. 30 years old. Gitu. Yang kedua, operators of motor vehicles must be 30 years old. Nah, ini ada of-nya. Kita ganti old-nya dengan age. Jadi, must be 30 years of age. Baik. Jadi, cek dulu mana yang harus kita gunakan antara age dengan old. Cara gampangnya tadi, kalau age pasti seringnya digunakan dengan of. Kalau old dia tanpa of. Baik. Itu untuk age dan juga old. Kemudian ada lagi near dengan nearly.
Kalau near artinya dekat, dia ini adjektif. Kalau nearly hampir sama dengan yang tadi, almost, dia sebagai adverb. Maknanya kalau di bahasa kita hampir. Contohnya, Lin is looking for an apartment nearly. Nah, di sini kalau kita lihat konteksnya, kita butuh kata yang maknanya dekat. An apartment, sebuah apartemen near the medical center. Nah, yang dekat dengan medical center. Kalau yang kedua contohnya the two-bedroom apartment she looked at cost near. Nah, ini harusnya nearly karena kita butuh makna hampir, almost, nearly $1,000 a month. So teman-teman harus cek dulu konteksnya yang kita butuhkan near atau nearly. Selanjutnya ada juga some dengan somewhat. Kalau some ini dia sebagai determiner ada sebelum kata benda. Indefinite amount. An indefinite amount. Kalau diartikan di kita itu biasanya beberapa. Contoh misalkan some people atau misalkan some of the teachers. Bisa juga seperti ini. Some of the teachers. Baik. Jadi maknanya ini in indefinite amount. Jadi jumlahnya kita nggak tahu. Makanya seringnya kadang ada yang mengartikan beberapa, misalkan seperti itu. Kalau yang somewhat, dia sebagai adverb. Artinya slightly, agak atau sedikit. Di bahasa kita biasanya diartikan seperti itu, agak atau sedikit. Contohnya, this bicycle is some more expensive. Nah, karena some ini dia pasti diikuti dengan kata benda. Sementara di sini more expensive adjective. Nah, adverb di sini kita butuh adverb somewhat more expensive. Jadi kalau misalkan saya masukkan jadi somewhat more expensive. Nah, ini polanya juga sudah betul. Kalau adverb ini salah ketik. Kita ulangi. Jadi di sini harusnya somewhat more expensive. Nah, ini udah betul. Jadi somewhat di sini sebagai adverb, more expensive dia sebagai um, adjective. Jadi adverb describes adjective. Nah, ini polanya sudah betul. Oke. Kalau yang tadi some ini dia mengikuti kata benda. Jadi harus ada kata bendanya. Baik, itu untuk some dengan somewhat. Kita lihat contoh soalnya dalam written expression seperti apa. Di sini kita harus cari bagian yang keliru dari kalimatnya. Yang pertama, at 8 weeks of old. Nah, ini udah bisa ketahuan kalau kita baca yang awalnya aja. Tadi udah dibahas kalau yang namanya old dia tidak ada of-nya. Nah, kita ganti dengan age karena dia ada polanya at 8 weeks of age. Nah, kita ganti seperti ini. Oke, red foxes begin to get their adult markings. Jadi kalau kita udah kenal patternnya, ini gampang banget. Nggak perlu nerjemahin, nggak perlu pusing dengan kata yang nggak kita kenali. Cukup kita lihat polanya. Yang kedua, around 85 percentage. Ini juga udah kita bisa langsung jawab. Yang namanya percentage tadi sudah dibahas, dia tidak diikuti dengan number. Sementara di sini ada 85, ada number. So, kita ganti dengan percent. Nah, jadi seperti ini, around 80%. Oke, mudah kan? Jadi cukup kita lihat patternnya aja. Bahkan nggak perlu sampai kalimatnya selesai kita baca pun kita sudah bisa tahu jawabannya. Baik, contoh yang selanjutnya. When the Hopi Indians perform the snake dance, the dancers handle alive rattlesnakes. Alive. Yang namanya alive tadi muncul setelah to be biasanya. Setelah kata kerja. Sementara di sini ada noun yaitu rattlesnakes. Kita ganti alive-nya dengan live. Jadi adjective plus noun. Nah, seperti ini. Adjective plus noun. Kembali, pola-pola seperti adjective plus noun, adverb plus adjective itu akan sering digunakan. Baik, itu untuk sampel items-nya. Di sini sudah kita siapkan ada 4 soal buat teman-teman latihan. Silakan dicek dulu 1 sampai 4. Teman-teman bisa pause videonya. Dan kalau udah dapat jawabannya, teman-teman bisa kirim jawabannya di kolom komentar. Nanti kita bisa discuss bareng-bareng. Baik,
Itu untuk video kali ini. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, kalian bisa share dan juga likes. Dan buat teman-teman yang pengen belajar TOEFL, TOEIC, IELTS, speaking, grammar, apapun itu yang berkaitan dengan bahasa Inggris, teman-teman bisa cek di deskripsi video ini. Thank you very much. Tetap semangat. See you.